We are three cast dengan caster yang ganteng-ganteng dan cantik di sini. Gue Nida. Gue Nopal. Gue Luis. Jadi, Tribikes dibentuk oleh mahasiswa dan mahasiswi kampus Tribakti Business School. Nah, gue yang gak mau tahu lo pada tuh harus penasaran banget apa itu kampus Tribakti Business School dan di mana. Jadi di mana? Kalian bisa cek Instagram kita di @tbbusinessschool dan Instagram podcast kita di @tribakti_podcast. Oke, nanti kita cantumin akunnya ya di deskripsi. Oh ya Nin, by the way lu sekarang semester berapa sih? Alhamdulillah gue udah di penghujung semester, yaitu semester 8. Oh, lu berarti lagi stres-stresnya ya mengerjakan skripsi dan segala macam. Betul. Stres banget gue. Nah, kan bentar lagi lu juga akan menghadapi kelulusan kan nih. Yap. Lu dapat kayak tuntutan gak sih dari orang tua lu harus kerja di mana, harus di mana kayak gitu? Sebenarnya sih nggak nuntut ya, cuma menggarisbesarkan aja kalau kamu tuh harus kerja di tempat yang terpandang gitu lah, kayak di BUMN mungkin, Pertamina segala macam. Tapi so far so good sih. Oke. BTW kalian udah pernah dengar cerita belum soal mahasiswa yang bunuh diri dari salah satu kampus teroke? Kenapa tuh bener ini? Kenapa sampai bunuh diri? Ini gue ceritain backstory-nya ya. Oke. Jadi orang tua mereka tuh cerai. Oh. Dan dia tuh wisuda nih udah semester 8. Dia pengen di wisuda dia, orang tuanya tuh datang dua-duanya. Ya buat nge-congratsin dia lah segala macam. Dan kenyataannya orang tuanya nggak ada yang datang satupun. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. BTW, gimana nih pendapat kalian? Ya kalau gue sih nggak kebayang ya bakal senyesek apa, dan kita juga nggak tahu dia tuh punya masalah apa, seberat apa sampai dia itu menyelesaikan hidup dia seperti itu. Benar sih, kita nggak tahu apa yang melatar belakang hingga pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dia. Pasti berat banget tuh, sampai bener-bener nggak bisa tertanggulangi. Gue kalau jadi dia juga, ya mungkin stres sih. Kalau gue sendiri mungkin gue agak menyayangkan dari orang tuanya juga ya. Karena kenapa? Karena ini dia hari bahagia, dari hari impian gak sih dari semua mahasiswa kalau kita lulus dari kampus itu. Hari Kita, penting ya. kita perlu congrats, apalagi dari kedua orang tua. Benar. Dan ya gue agak menyayangkan dari orang tuanya sendiri. Dan BTW kalian pernah gak sih kepikiran buat ngecoba bunuh diri? Jujur, kan sebelum gue ceritain, gue kasih tau dulu nih buat kalian nih. Sebenarnya itu kan masalah orang berbeda-beda, beratnya itu berbeda-beda, dan batas mental atau orang tuh beda-beda juga. Porsinya beda ya. Betul. Dan jujur gue sempat hampir karena apa? Karena pada di fase itu masalah tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak air mengalir gitu loh. Datang terus. Betul. Nah, udah. Dan sampai akhirnya gue ke pressure, akhirnya gue jadi ngedown. Dan di situ gue sampai gue bingung gue harus ngelakuin apa gue mati aja kali ya atau gimana gitu loh. Kalau lo nih gimana nih? Tapi untungnya lo bisa ngelewatin fase itu ya, Paul, hingga pada akhirnya lo masih bisa di sini. Betul. Gue ngeliat lo sekarang. Kalau gue alhamdulillah nggak pernah sih, cuma stres doang. Udah itu aja. So far so good sih. Kalau Luis, bagaimana Luis? Kalau gue gak sampai kepikiran buat bunuh diri sih, tapi gue jatuhnya malah ke trust issue sama orang. Ya intinya dari perjalanan hidup gue ngeliat bokap gue kayak gimana, teman-temannya yang nusuk dia segala macem lah. Dan sampai sekarang pun gue akhirnya jadi agak gak percaya sama orang. Jadi gue agak sulit buat cerita sama orang, tapi gue belum sampai kepikiran buat bunuh diri. Iya, biasanya orang-orang yang kayak mungkin masih tahap ngebarcode, silat-silat tangan segala macam. Ini ya istilahnya tuh Cutting. Iya, betul. Cutting. Kakak tingkat? Oh no. Oh ya, sorry. Beda. Oke. Biasanya orang yang kayak gitu orang yang nggak punya tempat, nggak punya safe place. Iya, jadi dia melampiaskannya dengan cara seperti itu. Iya, mungkin dia lebih puas ya kalau diri dia tuh sakit. Biasanya orang mental illness tuh seperti itu. Gue nggak tahu gue karena Gue punya beberapa teman yang seperti itu. oh lu pernah. Hingga pada akhirnya gue nyaranin dia untuk coba diri lo ke psikolog. Lo kenapa? Dan ternyata dia kenapa dirujuk ke psikiater gitu. Itulah pentingnya mental health awareness. Dan rata-rata orang kalau misalnya udah kena penyakit seperti itu tuh orang nggak bisa ditinggal sendirian.
ngerasa kesepian. Bener. Karena apa? Kalau misalnya ngerasa kesepian, dia tuh kayak mikir, nih hidup gue kayak nggak berarti banget gitu loh. Akhirnya kayak apa gue bunuh diri atau gimana? Bener bro. By the way Pal, gue masih penasaran nih sama cerita lo. Yang mana tuh? Soal pressure yang datang ke kehidupan lo. Jadi gue pernah nanya nih, apa sih yang melatar belakangi sampai lo pernah kepikiran buat bunuh diri? Oh, I see. Jadi sebenarnya tuh awal mulanya gini ya. Awal mulanya tuh pas bokap gue meninggal. Bokap gue meninggal pada tahun 2017. Udah cukup lama ya. Nah, dan gue di situ benar-benar ngerasa kehilangan banget. Karena apa? Karena gue udah kayak ketergantungan banget sama bokap gue. Kayak bokap gue mau kemana gue ngikut, bokap gue mau kesini gue ngikut. Apalagi kalau setiap liburan, sebelum ke situ bokap gue tuh sakit. Sakit apa kau boleh tahu Pal? Sakit stroke. Nah, jadi kalau setiap liburan itu tuh dia mau kursi rodanya tuh didorong maunya tuh sama gua. Jadi kemana-mana itu maunya didorong sama gua. Makanya gua bener-bener sampai sesayang itu gitu. Anak papa banget ya. Benar. Deket itu sih Parah sama bener bapak lo. deket banget. Biasanya kan kalau cowok tuh gengsi banget ya. Apalagi Ya, rata-rata cowok deket sama mamanya gak sih? Iya. Iya bener. Gue soalnya deketnya sama nyokap gue. Yang mana? Nyokap gue satu. Oh iya. Nyokap gue Oke, satu. oke. Fun fact nih Bang, fun fact nih. Ngomongin bokap gue juga stroke tau. Iya, nah. Tapi ya gak usah diceritain, gue cuma pengen ngasih tau itu doang. Jadi kita sama lah ya, kita sama-sama stroke. Bukan kita, bokap kita. Senasib. Sorry, senasib. Stroke. Apakah akan berakhir sama? Oh, guys, semoga sembuh ya untuk bapaknya Lois Badar. Oke, Pal. Butuh waktu berapa lama gaji lo agar bisa berdamai dengan keadaan dan lo bisa bangkit dari keadaan terpuruk itu? Sebenarnya sih bisa dibilang lama banget. Karena apa? Cukup susah ya untuk berdamai dengan keadaan seperti itu. Yap. Dan bisa dibilang juga sampai sekarang pun gue bisa dibilang berdamai, gak berdamai juga enggak. Diambek. Nah gitu. Diambak. Jadi gue ya masih istilahnya masih dibilang butuh validasi lah. Seperti itu. Tapi buat lo ngilangin kepikiran buat bokap lo tuh lo ngelakuin kegiatan apa gitu sih biar lu nggak selalu inget sama bokap lo gitu? Maksud tuh mungkin mencari ketenangan gitu ya. Apa? Ya mungkin mencari ketenangan, maksudnya biar lu nggak kepikiran sama masa lalu deh. Lu tuh dengan cara apa? Kalau cara gue cukup ada yang nemenin gue, hanya sekedar ngobrol-ngobrol karena gue orangnya bisa kesepian. Iya. Oh, I see. Gak bisa feeling lonely. Betul. Karena feeling lonely bisa bikin lo kepikiran. Betul. Jadi ya gue emang bener-bener harus ada orang di samping gue tuh. Dan gue nggak bisa hanya sekedar lihat virtual doang. Harus langsung ketemu, gue nggak bisa. Kalau virtual gue masih istilah itu masih dijeda buat kepikiran gitu loh. Betul. Gitu. By the way, Pal, kan itu udah termasuk mental illness lah ya. Setahu gua mental illness tuh bisa menyerang ke penyakit. Iya nggak sih? Betul. Lu sampai kena penyakit gitu nggak, atau Wah, yang mempengaruhi badan lu atau ngerusak badan lu atau apa gimana? gini. Karena gue keturunan punya darah tinggi ya. Jadi selama masalah itu selama di fase itu tensi gue tuh selalu naik terus. Oh, darah tinggi. Betul, tensi gue selalu naik dan sampai sekarang pun lambung gue divonis kronis. Seriously? Sumpah. Apa sampai pakai obat-obat gitu atau? Gue udah minum obat darah tinggi sih. Oh, berarti udah parah banget ya? Iya, Sampai sekarang? sampai sekarang. Tapi lo udah sembuh dari yang hampir ke mental illness itu kan? Udah lumayan karena untungnya di lingkup pertemanan gue itu pada ngedukung gue sih. Iya, dan just enjoy your life. Makanya itu pentingnya lingkungan pertemanan. Iya bener. Ya. Setuju. Kalau lo bahas tentang pertemanan dan circle pertemanan, gue juga punya temen yang tadi gue udah singgung sih, yang akhirnya gue saranin untuk ke dokter. Jadi gini ceritanya, teman gue ini dia mungkin jadi ya deh, kalau gue jadi dia tuh kayak gue gak bisa melewati fase itu karena dia dari keluarga besarnya itu bener-bener nyuruh dia untuk selalu sempurna. Misalnya dia harus mengikuti apa kata tantenya, lo kerja di sini, lo harus kerja di sini. Tekanan banyak ya? Iya, tekanan banyak.
Dan dia dari umur kelas 7 SMP umur berapa tuh? Ya pokoknya segitu. 7 SMP 14 lah. Ya segitu lah ya, 13 14, 13. 14 tuh SMP. Dia udah ditinggal sama almarhum nyokapnya. Terus bokapnya udah lepas tanggung jawab. Maksud gue lepas tanggung jawab itu dia udah lari ke keluar kota nih, keluar provinsi. Tidak menafkahi, tidak mendengarkan keluh kesahnya, udah bener-bener lepas tangan sama sekali. Dan kakak-kakaknya juga udah keluar dari rumah itu gitu. Cabut, jadi dia di rumah tuh sendiri, sebatang kara. Dan pada akhirnya masalah bertubi-tubi, bener-bener yang serius. Gue sampai nanya kayak gitu, serius lo ada masalah kayak gini, udah lo segala macam. Jadi gue itu safe place-nya dia. Di kerjaannya dia dapat pelecehan verbal, kayak yang dilecehin say dong gitu. Ibaratkan berarti itu catcalling ya. Terus dia cuma bisa diem nangis cerita ke gue. Yaudah akhirnya gue udah enek banget dengan tingkah laku circle dia yang kayak gitu. Gue yang ngebantu speak up karena dia nggak bisa speak up. Itu yang gue bilang, dia dari kecil nggak diajarin yang namanya speak up dan validasi perasaan gitu. Akhirnya kependem terus-terusan. Maka dari itulah gue ngerujuk dia ke rumah sakit salah satu di Bekasi lah ya ada. Ternyata dia divonis bipolar disorder karena dia juga suka panic attack gitu loh. Tiba-tiba dia suka bilang ke gue kalau dia berisik banget. Kok berisik ya Nin? Di otak gue tuh berisik banget ini, pikiran gue berisik banget. Nah makanya dari tadi gue bilang tuh, kenapa orang kena penyakit mental itu nggak bisa kesepian. Iya betul. Bener, Karena kalau misalnya dia sendiri itu kepalanya bener-bener berisik banget. Karena apa yang gue rasain seperti Oh gitu. Pada akhirnya dia menemukan sosok yang tepat untuk membantu dia pada tahap pemulihannya dia. Dia bilang ke gue kalau gue dan pacarnya ini menjadi sosok dan peran yang luar biasa di hidupnya dia. Gak lebih banget luar biasa sih, maksudnya kayak yang oke. Apa sih kayak lo makasih banget gue sama lo udah ngebantuin gue di tahap pemulihan ini gitu. Kalau cerita gue, kalau cerita Luis mungkin ada? Kalau cerita gue sebenarnya agak nyambung sama dia tau. Oke, coba. Ini apa tuh? Sebenarnya temennya dia tuh kayak mantan gue. Jadi mantan gue ini, salah satu mantan gue, dia juga punya mental illness. Tapi gue gak bisa nemenin dia sampai kayak pacar temen lu kayak Kayak temen gue ini ya. iya kayak teman lu ini. Tapi gue di situ hitungannya gue ya selalu mau dengerin cerita dia karena gue ngerasa ini juga pertama kali gue ngadepin orang yang punya mental illness. Yap. Dan gue juga tanya ke beberapa teman gue harus kayak ngapain, gue harus apa. Dan ya bener kata Nova, gue nggak bisa ngebiarin dia sendiri, harus ada gue di situ. Sampai akhirnya, walaupun kita nggak bareng-bareng sampai sekarang, tapi dia udah nemuin temen yang tepat lah buat dia. Jadi Rumah. bukan rumah sih, maksudnya teman-teman dia. Oh, oke. Itu Jadi rumah juga sih. teman-teman dia suportif sih. Jadi gue ngerasa beruntung juga dia punya teman-teman yang kayak gitu. Jadi dia bisa sedikit demi sedikit bisa hilang lah dari mental illness-nya. Nah, jadi nih buat para pendengar, jadi jangan takut untuk datang ke psikolog. Karena apa? Di situ kalian bisa menceritakan semua keluh kesah kalian ke mereka dan mereka akan membantu kalian untuk melakukan masa pengobatan, pemulihan, dan akhirnya sampai sembuh seperti hilang penyakit-penyakit yang kalian alamin gitu. Jadi don't worry about this. Pokoknya yang gue saranin kalian harus konsul lah. Dan kalau kalian belum tahu, berobat kayak gitu tuh bisa pakai BPJS loh guys. Oh iya, Bisa. gue baru tahu. BPJS. Karena temen gue pakai BPJS. Betul. Oh, Bisa. Jadi ya jangan takut mahal. Kan kadang ada orang mikir kan, psikolog mahal bayarnya segala macam. Guys, kita nggak harus takut mahal untuk kesehatan kita. bener. Karena yang dari gue sebutin, penyakit mental itu bisa kemana-mana. Ke penyakit diri kita kayak Betul. penyakit kayak lo dari darah tinggi, dan itu jatuhnya malah bisa ngeluarin biaya yang lebih nggak sih? Iya bener. Betul. Apalagi sekarang ada BPJS dibantu banget kan. Jadi ya udahlah, berobat sebelum kalian terlambat. Jadi cegah sebelum semakin parah. Tapi gue pengen
lebih baik apa nggak sih? Lebih baik Lebih baik kita hati. Apa tuh? lebih baik berobat daripada bukan gitu. Oh, lebih baik menghindari lebih baik menghindari daripada bukan mengobati gitu maksud lo? Iya, Lebih apa baik. ya kata-katanya? Eh, Ya itu lebih baik. udah. Stop, gak usah dilanjutin. Ya, Intinya sayangin diri kalian sendiri. Bener. Gue minta tolong banget sama kalian untuk tidak meremehkan kesehatan mental. Karena apa? Dari kesehatan mental itu bisa kemana-mana. Seperti yang tadi udah kita singgung. Dan kalau kalian gak punya tempat untuk cerita, gak punya temen untuk cerita, gak punya siapa-siapa untuk ngedengerin, jangan malu untuk psikolog. Enggak, kalian tuh gak dicap gila, enggak. Jadi gitu, safe place kalian selain lingkungan kalian, ya itu bisa ke psikolog atau ke psikiater. Segeralah berobat sebelum terlambat. Jangan mati sebelum mati. Gue setuju. Gue setuju sih. Gue juga setuju. For your information, alhamdulillah banget gue keterima di kampus Tribakti tuh nolongin gue banget. Karena gue gak ngerasa di situ ada senioritas. Gue setuju banget sama lu. Apalagi gue sebagai mahasiswa semester 2 ya, Yap. yang hitungannya maba baru di kampus itu, gue ngerasa tuh kakak tingkat kita sendiri pun bener-bener temen. Bukan yang Rangkul. kita harus ngehargain dia kayak Gak ada senioritas ya. mengagung-agung. Ya bener, nggak ada senioritas. Apalagi perpeloncoan gitu. Bener. Nah, terus dan yang gue juga anak semester 2 sama seperti Luis. Yang gue ngerasain dosen-dosen Tribakti pun bukan hanya sekedar dosen, mereka tuh bisa dijadikan buat teman ngobrol kita gitu loh. Gue setuju banget itu. Betul. Bisa dibuat dijadikan teman gitu loh. Betul. Gue juga sering ngobrol tau sama dosen. Asli. Karena mereka tuh asik-asik banget. Bener. Gue setuju banget sih itu. Bener-bener apa ya? Bener-bener kayak berasa teman. Kita mau ngomong apapun mereka tuh nyambung tau. Gak ada yang Lu ngerasa kayak gitu gak sih? Iya benar. Benar. Gue ngomong bola, gue ngomong game, gue ngomong rokok, mereka tuh paham aja. Dan jadi nggak ada yang ngerasa tinggi lah. Iya, Gue pernah curhat soal keluarga gue juga. Apa yang gue rasain. Oh iya? Dan itu nolongin banget. Ada satu dosen cowok. Itu kayak yang gue sayang banget sama lo pak. Apa gue harus cerita ke dosen juga? Apakah saya juga? Terus diem lama-lama hipnotis gue tidur. Jo, Oh, enggak, canda pak. itu kan 3, kamu bangun jadi limbat. Jadi apa? Jadi limbat. Limbat. Makan beling dong. Lo anak beasiswa? Iya, gue anak beasiswa. Gue anak beasiswa juga. Kalau boleh tahu lu beasiswa yang jenis apa nih? Yayasan dan Ya, sebenarnya ada 4 jenis nih. Lu jenis yang mana nih? Kan ada yang 100%, 90, 75, 50 nih. alhamdulillah gue dapetin 100%. Kalau lu? Oh iya, sama tau, gue juga dapetin 100%. Oh iya, keren dah lu. Lu gitu, maksudnya lu jalur apa? Ujian tertulis. Oh, yang tes beasiswa ya? Kalau lu? Kalau gue waktu itu pakai jalur non prestasi, jadi gue masukin sertifikat lomba akademik atau non akademik ke Tribakti sih gitu. Hanya gue dapet yang 100%. Nah, jadi kalian yang kalau mau masuk Tribakti nih kan udah ada penawaran beasiswa pas nih buat kalian untuk yang ingin kuliahnya tanpa biaya gitu. Iya. Kurangan biaya bisa banget masuk Atau yang sambil Tribakti. kerja? Nah, bisa banget karena di kampus kita tuh ada kelas apa aja sih, Is? Di kampus kita tuh ada kelas pagi, malam sama shift. Jadi yang malam tuh biasanya buat yang kerja, shift juga buat yang kerja. Jadi kalau yang shift tuh buat kalian yang bekerja. Jadi misalkan kalian masuk pagi, kalian bisa masuk yang malam. Kalau kalian masuk yang malam, kalian bisa masuk yang pagi. Kayak gitu sih. Betul. Ya jadi gitu aja sih dari pembahasan kita kali ini. Just be aware for your mental health, jangan diremehin. Mungkin sekian deh dari kita. Ya. Maaf kalau di pinggir jurang. Sorry kalau misalnya gue anak yatim. Sorry kalau bapak gue stroke. Bye bye.